disisa. Apakah dengan cara begitu mengampuni dosa manusia? Masa harus mengorbankan dirinya? Enak betul itu manusia. Kalau begitu, mana lebih tinggi manusia dari Tuhan? Manusia. Saya tanya kalian, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia? Manusia. Manusia lebih tinggi kenapa? Karena Tuhan berkorban demi manusia. Tuhan yang berkorban, Tuhan rela dipaku demi manusia. Aneh ini Tuhan ini. Betul? Kan cukup ada manusia taubat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah, aku taubat ya Allah. Cukup Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu sudah menyesal, aku ampuni dosa kamu. Kan simple. Oh, demi membuktikan cinta kasihku kepada kamu, aku rela disalib. Itu ada apa ya? Ustadz Nababan terus saja untuk mengomentari di dalam tujuan untuk menjelekkan iman orang Kristen dengan mengangkat topik bahwa Tuhan itu tidak seharusnya dipaku di kayu salib. Kalau kondisi seperti itu berarti manusia lebih besar daripada Tuhan. Tuhan jadi posisinya lebih kecil. Ini kan logika atau pemikiran yang sangat blow on karena si Nababan ini coba melihat, menafsirkan kebenaran Injil dengan kesesatan pikiran dia karena dia telah meninggalkan kebenaran Injil itu sendiri. Ya, gak pantas Tuhan itu bersama manusia di dunia ini. Apalagi sampai Tuhan dipaku-paku. Ya Allah, tidak banget Tuhan itu dipaku. Betul? Sampai Tuhan disisa. Apakah dengan cara begitu mengampuni dosa manusia? Masa harus mengorbankan dirinya? Enak betul itu manusia. Kalau begitu, mana lebih tinggi manusia dari Tuhan? Manusia. Saya tanya kalian, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia? Manusia. Manusia lebih tinggi kenapa? Karena Tuhan berkorban demi manusia. Tuhan yang berkorban, Tuhan rela dipaku demi manusia. Aneh ini Tuhan ini. Betul? Kan cukup ada manusia taubat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah, aku taubat ya Allah. Cukup Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu sudah menyesal, aku ampuni dosa kamu. Kan simple. Oh, demi membuktikan cinta kasihku kepada kamu, aku rela disalib. Itu ada apa ya? Saya kasih analogi begini, saya kasih contoh begini. Ada pelaku kejahatan di dunia ini manusia. Bandar narkoba, sudah bandar narkoba membunuh, merampok lagi, ditangkap, lalu diadili. Oleh pengadilan negeri divonis orang ini hukum mati, betul? Dia banding. Kemana banding? Kepada yang lebih tinggi, pengadilan tinggi. Banding supaya dimaafkan hukuman mati. Oleh pengadilan tinggi setelah dipelajari dosanya membunuh, merampok, bandar narkoba, diperkuat keputusan pengadilan negeri hukum mati bukan. Orang ini belum puas, naik ke atas, kasasi namanya, ke Mahkamah Agung, minta lagi supaya diampuni, jangan hukum mati. Oleh Mahkamah Agung dipelajari, kenapa ini pengadilan negeri dan tinggi memponis mati orang ini? Ternyata kejahatannya luar biasa. Oleh Mahkamah Agung diperkuat lagi, hukuman mati tetap tidak berubah. Nah, tinggal satu harapannya, kemana? Minta gerasi ke presiden. Minta gerasi kepada presiden. Ya, dia datang kepada presiden. Pak Presiden, saya ini pelaku kejahatan kelas kakap. Saya bandar narkoba, saya membunuh, saya merampok. Pengadilan negeri sudah vonis saya mati. Pengadilan tinggi juga menetapkan vonis mati. Mahkamah Agung juga membuatkan vonis mati. Sekarang harapan saya tinggal Bapak Presiden. Ya, tinggal Bapak Presiden yang bisa memaafkan saya. Tolong ampuni saya. Apa kata Presiden? Kamu kan rakyat saya. Demi membuktikan cinta kasih sayang saya kepada kamu, saya sekarang rela disalib. Presiden goblok itu. Betul? Padahal Presiden cukup mempertimbangkan. Ya wis toh, kalau sampean sudah sadar, sudah menyesali perbuatan kalian, nih saya kasih 10 surat, saya berikan kamu gerasi. Simpel tidak? Rasional tidak? Apapun Presiden minta disalib demi rakyat yang satu ini. Goblok itu, betul?
Ustadz Nababan coba memberikan analogi atau sebuah contoh, jikalau seseorang melakukan pelanggaran berat, kemudian dia divonis dengan hukuman mati, dia akan coba untuk banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dan kemudian juga diputuskan sama, tetap hukuman mati harus dialami oleh si terdakwa atau si pembuat kesalahan ini. Dan kemudian dia naik lagi banding ke Mahkamah Agung. Artinya dia naik lagi ke pos pengadilan yang lebih tinggi. Dan juga tetap keputusannya sama, bahwa dia tetap dihukum mati. Dan yang terakhir, orang ini punya harapan satu-satunya kepada presiden untuk meminta grasi atau meminta penghapusan atau pembebasan daripada hukuman mati yang harus dia jalankan atau dia terima oleh karena pelanggaran berat. Dan apa yang terjadi di situ, Ustadz Nababan mengatakan jika presidennya karena cinta kasihnya yang begitu besar kepada rakyatnya, maka dia mengatakan, sudah saya saja yang disalib. Karena saya cinta sama rakyat saya sayang kepada rakyat saya, maka saya saja yang disalib. Itu berarti menurut Ustadz Nababan itu adalah presiden goblok. Nah, tinggal satu harapannya. Kemana? Minta gerasi ke presiden. Minta gerasi kepada presiden. Ya, dia datang kepada presiden. Pak Presiden, saya ini pelaku kejahatan keras kakap. Saya bandar narkoba. Saya membunuh. Saya merampok. Pengadilan negeri sudah vonis saya mati. Pengadilan tinggi juga menetapkan vonis mati. Mahkamah Agung juga membuatkan vonis mati. Sekarang harapan saya tinggal Bapak Presiden. Ya, tinggal Bapak Presiden yang bisa memaafkan saya. Tolong ampuni saya. Apa kata Presiden? Kamu kan rakyat saya. Demi membuktikan cinta kasih sayang saya kepada kamu, saya sekarang rela disalib. Presiden goblok. Apa kata Presiden? Kamu kan rakyat saya. Demi membuktikan cinta kasih sayang saya kepada kamu, saya sekarang rela disalib. Presiden goblok. Nah, sebetulnya yang goblok ini, yang blow on ini adalah analisa daripada si Ustadz Nababan ini. Karena dia tidak memahami proses kehidupan yang ada di mata Tuhan dengan proses pengadilan yang ada di dalam dunia. Ini karena apa? Karena keterbatasan otaknya dengan sok pintar, dengan sok mengerti. Semua dicoba oleh si Nababan ini dengan terus bertujuan untuk apa? Untuk merendahkan iman kekristenan, untuk merendahkan apa yang diyakini atau apa yang menjadi doktrin di dalam kebenaran di dalam Injil. Pada kesempatan ini, di samping saya menyanggah pernyataan atau argumentasi yang bodoh dari Ustadz Nababan, saya juga terus berusaha untuk menjelaskan supaya banyak orang lebih memahami bagaimana format kebenaran atau bagaimana seharusnya manusia di dalam berinteraksi kepada Yang Maha Kudus atau Yang Maha Besar atau Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena di dalam keterbatasan pikiran manusia yang tidak mungkin bisa memahami format kebenaran itu sendiri, maka manusia selalu berpikir seperti ini. Kenapa tidak langsung minta pengampunan dosa dari Tuhan? Kenapa Tuhan harus menunjukkan pengorbanannya, harus dipaku di kayu salib, harus disiksa, harus disembeli di atas kayu salib? Kenapa harus seperti itu? Kan kalau dia Tuhan yang maha baik, kita cukup berkata kepada Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Ini kan karena pemikiran manusia begitu terbatas, begitu manusia itu begitu dangkal pemikirannya. Saya akan jelaskan kepada kita. Di dalam kehidupan manusia jatuh di dalam dosa sejak dari Taman Eden, di situ melibatkan 3 pribadi. Pribadi Tuhan, pribadi manusia yang melakukan kesalahan, dan pribadi setan yang mengeksekusi manusia. Ini harus jelas dulu supaya kita menjadi mengerti format kehidupan itu dengan benar. Sehingga kita juga bisa memiliki Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang tidak jelas, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak nyata, tidak pernah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, itu kita jadikan Tuhan. Itulah Tuhan yang sebetulnya Tuhan halusinasi,
Tuhan yang dihalukan oleh banyak manusia, tapi sebetulnya Tuhan yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk manusia. Dari kejatuhan manusia di dalam dosa, itu melibatkan 3 pribadi. Yang pertama Tuhan sebagai pencipta dari kehidupan itu sendiri, kemudian ada setan sebagai perusak dari kehidupan itu sendiri, kemudian manusia sebagai oknum yang melakukan kepada siapa dia akan memperhambakan hidupnya. Dia akan nurut kepada Tuhan atau dia akan nurut kepada setan. Nah, kalau manusia menuruti kepada Tuhan, berarti manusia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kalau manusia menuruti kepada perintah iblis, kepada kemauan iblis, itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan. Nah, kalau manusia jatuh di dalam dosa, di dalam kesalahan, maka manusia harus bertanggung jawab kepada setan. Karena setanlah yang memproduksi kesalahan. Setanlah yang mau supaya manusia itu semua dihukum. Karena apa? Karena dia membuat perangkap, dia membuat lubang kesalahan untuk supaya semua manusia masuk di situ. Nah, kalau manusia sampai melakukan kesalahan atau dosa, maka manusia akan mati. Itu sebabnya di dalam Injil kebenaran yang sangat sempurna ini sudah jelas menyatakan setiap upah dosa atau upah dosa itu adalah maut. Itu sebabnya semua manusia karena lahir di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa ini, makanya manusia semua berakhir di 1x2 alias kuburan. Itu karena apa? Karena manusia semuanya terjamah dan tersentuh oleh dosa. Jadi kalau namanya urusan dosa, manusia itu tidak bisa langsung untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Karena apa? Karena tuntutannya ini bukan datang dari Tuhan. Ustadz Nababan, ini biar cerdas kau ya. Tuntutan hukuman mati itu bukan datang dari Tuhan. Tuntutan hukuman mati itu datang dari iblis. Itu sebabnya iblis tidak pernah membebaskan manusia dari kematian. Makanya kalau misalnya manusia mau dibebaskan dari kematian, manusia ini harus menjadi suci. Harus tidak berbuat dosa. Baru dia bisa bebas dari kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu dia turun ke dalam dunia, dia karena dia suci, dia tidak berbuat dosa, makanya iblis tidak bisa membunuh dia di dalam kematian. Itu sebabnya dia hanya melakukan proses penebusan. Pada hari yang ketiga dia keluar dari kuburan. Yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh nabi besar seperti Musa sekalipun. Atau orang-orang penting seperti Abraham, Paulus dan lain-lain. Tidak mungkin mereka bisa keluar dari situ. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan karena dia suci, menunjukkan betapa kudusnya pribadi ini. Kenapa dia kudus, begitu suci? Karena dia Tuhan. Dia di atas segalanya. Dia tidak mampu dikalahkan oleh setan. Setan tidak bisa membuat Tuhan itu masuk di dalam perangkap dosa. Sehingga dia juga harus mengalami kematian. Harus ada dan tinggal tertanam di dalam kuburan seperti itu. Itu sebabnya Ustadz Nababan, bukan manusia tidak bisa langsung meminta pengampunan dari Tuhan yang maha baik itu. Karena formatnya tidak seperti itu. Manusia melakukan dosa itu harus berurusan dengan iblis. Harus bertanggung jawab kepada iblis. Nah, tidak ada satupun manusia yang mampu berurusan dengan iblis. Tidak ada satu manusia pun yang mampu membayar dosanya kepada iblis. Artinya dia bisa lepas dari dosa. Manusia semua terjamah oleh dosa. Karena dari kecil manusia itu sudah sangat pandai berbohong. Manusia sudah sangat jago berpikiran buruk. Berpikiran kotor, berpikiran cabul, berpikiran najis. Manusia tanpa diajarin, manusia sudah sangat jago emosi, marah-marah, dengan tidak terkendali, dengan tidak terkontrol. Manusia itu sudah sangat ahli di dalam kejahatan. Kenapa? Karena itu menunjukkan manusia itu ada di dalam kekuasaan iblis. Ada di dalam cengkraman setan yang begitu kuat. Makanya bagaimana caranya supaya manusia ini bisa lepas dari cengkraman setan yang begitu kuat? Itu sebabnya Tuhan harus turun tangan. Dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar, sayang kepada manusia itu, Ustadz Nababan. Biar jadi cerdas kau sedikit ya. Untuk apa? Supaya manusia itu bisa dibebaskan dari cengkraman setan. Karena manusia ini kan tidak mau berakhir di 1x2, tidak mau berakhir dalam kuburan kan.
Makanya manusia ini kan berharap untuk pulang ke surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus karena begitu sayang, begitu mengasihi manusia, dialah yang menggantikan kita di atas kayu salib. Dialah yang mati, dialah yang disiksa, dialah yang dihancurkan. Dia tanggung semua penderitaan itu. Supaya apa? Supaya manusia oleh karena kekudusan Tuhan, oleh karena dia tidak pernah berbuat dosa, maka semua kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan, semua kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan, semua kekudusan, kebenaran yang membuat bisa membayar dosa kepada iblis itu diperhitungkan menjadi milik manusia. Makanya setiap orang yang berada dan menerima Tuhan Yesus itu tidak perlu lagi dihukum oleh iblis, disiksa di dalam alam maut. Tapi manusia itu bisa diselamatkan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Itu sebabnya Ustadz Nababan, mudah-mudahan otak Anda masih sedikit agak cerah. Anda masih bisa ingatkan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Ustadz Nababan, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setiap orang yang percaya kepada dia nanti satu kali kelak akan bersama-sama juga naik di atas kuasa yang diturunkan oleh Tuhan di dalam hidup manusia. Itulah kuasa kenaikan ke surga. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa naik ke surga kecuali dia yang kudus, dia yang berasal dari atas. Nah, kalau Anda juga mau mengalami kuasa yang sama, Anda harus kembali kepada Tuhan yang benar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi cerah, menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kemenangan.